Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sylvia Broling. Selamat pagi dan selamat beraktivitas guys. Oke guys, hari ini aku akan membawakan cerita tentang TKW Malaysia yang tidak bisa pulang karena paspornya dijegal atau paspornya ditahan lah gitu ya. Dan aku akan membawakan ceritanya sambil makan guys, sambil sarapan ya. Aku sambil sarapan ini guys, cookies. Beli tadi di toko Indonesia. Ini harganya segini, ini 24.000. 12 dolar ini pokoknya. Kalau uang Indonesia 24.000. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngeteh dulu guys. Ini tehnya orang besok guys, sama mau minum teh dulu guys, teh tanpa gula. Gimana ceritanya? Ikuti terus ya. Ini ada cerita yang sangat memprihatinkan lah, bisa dijadikan pelajaran, bisa dijadikan contoh gitu ya. Oke, ini TKW Malaysia guys. Dia sedang ada di Malaysia sudah lama banget, sudah bertahun-tahun lah, antara 8 tahunan lah, antara 8 tahunan 10 tahunan lah guys. Lah ini aku kenal sama temen ini. Dia dulu itu dia itu ke PT, ingin kerja ke Taiwan atau Singapura. Dia ingin kerja ke luar negeri lah, tapi pilihannya Taiwan atau ke Singapura. Dia sewaktu di Indonesia kerja di pabrik, karena kebutuhan itu tidak mencukupi, jadi punya keinginan untuk kerja menjadi TKW. Kan kalau TKW itu dulu itu mudah, mudahnya itu walaupun pendidikan hanya SD, SMP itu bisa dengan cepat masuk gitulah. Akhirnya kerja di pabrik itu resign guys, berhenti karena ingin menjadi TKW itu. Dengan bondo nekat, dengan tidak punya skill apa-apa, nekatlah pergi ke PT, tanya-tanya ini PT mana. Akhirnya mendapatkan PT yang ada di Surabaya. Di Surabaya diterima dan sekolah di sana. Bahasa yang dituju kayak bahasa Taiwan atau yang dituju Singapura. Inginnya hanya dua, Taiwan dan Singapura. Setelah belajar di PT itu, dapatlah majikan job di Taiwan. Karena jobnya sudah ketemu di Taiwan, fokuslah belajar bahasa Mandarin. Belajar bahasa Mandarin mungkin kurang gimana, kayak lambat lah. Uji kompetensinya itu sampai mengikuti 3 kali karena tidak lulus bahasanya itu tadi. Setelah kompetensi 3 kali, akhirnya lulus.
kompetensi dan nunggu visa turun dan apa ya, pelatihan kerja itu. Karena kan kalau ke Taiwan kan jobnya kebanyakan orang tua di Pati Jupo itu. Setelah pemantapan untuk berangkat ke Taiwan, segeralah terbang ke Taiwan. Nyampe di Taiwan guys, di agen, nggak langsung dijemput sama majikan, masih lama lah di agen sambil belajar dan sambil ikut kerja. Majikan ngambil dia di agen, terus dibawalah ke majikan, ke rumahnya majikan. 1 hari 2 hari nggak ada apa-apa, katanya baik-baik. Setelah 1 bulan ikut majikan, temanku ini diberikan perlakuan tidak baik sama majikannya. Alasan majikan itu karena bahasa tidak bisa, dan nggak bisa apa-apa ya, mungkin karena bahasanya kurang lancar, jadi semua pekerjaan itu berantakan guys. Kan memang begitu, intinya itu kalau mau ke luar negeri itu bahasa memang harus nomor 1. Kalau bahasa itu bagus, selanjutnya itu bisa dikendalikan gitu ya, kemanapun itu. Karena ini bahasanya tidak bisa, jadi pekerjaannya itu berantakan dan orangnya cepet shock guys, cepet mudah mikir. 1 bulan perlakuan tidak baik, 1 bulan 2 bulan dia itu diperlaku, mungkin nggak mukul ya, apa kayak neneknya atau gimana, kayak apa ya, digini-ginikan gitulah, apa ngarannya kalau apa, digini-ginikan loh kepalanya, mungkin akhirnya temanku ini ngadulah sama agen. Ngadu ke agen, tidak direspon guys, tidak direspon, bukan tidak direspon, harus katanya harus sabar gitu. Kembalilah teman aku ini ke rumah majikan. Akhirnya setelah 3 bulan berjalan, teman aku ini dikunci di kamar mandi guys. Teman aku ini di apa ya, kayak dikurung itu, nggak boleh keluar. Dan setelah itu diantarkan ke agen. Ternyata di agen dimarahi sampai habis-habisan lah, dimarahi. Setelah itu karena sudah nggak bisa apa-apa, temanku ini dikembalikan ke Indonesia guys. Kembalikan ke Indonesia ya, waktu itu mungkin nggak ada yang bantu atau gimana, akhirnya pulanglah ke Indonesia, kembali lagi ke PT. Akhirnya kembali ke PT, dikurung lagi di PT dan ditawari job kemana-mana, nggak mau, sudah mungkin trauma atau gimana. Setelah itu temanku ini pilih untuk kabur dari PT karena sudah berbulan-bulan ada di PT, tidak menghasilkan uang. Berbulan-bulan dia sudah nggak kuat, kabur pulang ke rumah. Dan pulang minggu kemudian dia ada yang ngajak ke Malaysia guys. Dan disinilah mulai ada permasalahan. Gimana permasalahannya? Ikuti. Jadi gini guys, temanku ini ada yang ngajak untuk kerja ke Malaysia. Setelah itu ikutlah ke Malaysia.
dengan jalur ilegal lewat di Batam katanya. Nyampe di sana, dia kan pegang paspor kan, dia kan sudah bikin paspor. Nyampe di Batam ya nggak ada masalah karena memang tujuannya kayak melancong gitulah, kayak rekreasi gitulah kan. Kalau Malaysia kan seperti itu kebanyakan. Temenku ini tidak tahu kalau ini visanya ini hanya berlaku 2 minggu. Setelah itu katanya 2 minggu tuh visanya tuh sudah nggak ada, tapi tidak tahu sampai berbulan-bulan tidak tahu. Ternyata temennya yang ngasih tahu kalau jalur yang dia ambil itu adalah ilegal. Kaget lah, temen aku ini kaget. Ya tidak tahu ya gimana sih kalau orang ya, pokoknya lah kerja gitu, nggak seberapa paham. Sudah ada yang ngasih tahu seperti ini ya kayak ngenteng no, ya ya nggak apa-apa lah, yang penting aku di sini dapat kerjaan, sudah sampai di sini gitu loh intinya. Kerjalah di apa kayak warung gitu, udah kerja di warung dan nggak ada kontrak, nggak ada teken-teken, itu nggak ada guys, hanya kerja gitu setiap bulan digaji. Sudah kerja di situ katanya capek lah, malam katanya apa nutupnya tuh malam, kayak semacam warung tapi bukan kafe ya, kayak warung lah gitu. Kerja 6 bulan dikeluarkan itu ya otomatis kan harus cari kerja lagi, cari job lagi. Dicarikanlah sama calo yang bawa itu, terus dapat kerjaan apa itu ya, kerjaan itu loh, tukang itu, yang ikut tukang-tukang itu loh. Kaget mungkin, dia sakit lah, dia habis sakit mungkin dipikir-pikir harus menerima kenyataan, jadilah dijalanilah kerjaan itu sebagai tukang sampai berbulan-bulan. Katanya tidak ada lagi kerjaan itu. Setelah itu temanku ini bilang apa ya, bilang kalau sudah tidak ada kerjaan gitu sama calo itu, dicarikanlah sebagai PRT, pembantu rumah tangga di Malaysia itu. Tapi di sana itu katanya pulang seperti kerja biasa di kedai itu, di apa kerja di restoran itu, kerja di warung itu, seperti kerja di warung itu pulang. Nah ini kan pembantu rumah tangga, dia maunya nggak pulang, ingin di rumah majikan lah intinya. Ternyata di majikan itu hanya part time, nggak full day, nggak seharian kerja di majikan. Hanya majikan itu menginginkan hanya separuh waktu saja, kayak setengah hari saja gitu. Akhirnya dia nggak boleh tidur di rumah majikan, jadi apa-apa harus makan sendiri dan harus tidur di luar. Bingunglah temanku ini cari kos-kosan lagi karena jauh, nggak seperti yang kemarin-kemarin itu jauh. Carilah, dan gajinya itu tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, mana kos, mana makan sendiri, mana gajinya segitu, nggak full day. Setelah itu temanku ini coba untuk menghubungi calonnya lagi. Ternyata calonnya itu sudah nggak ada kabar katanya guys. Bingung lah temanku ini.
ya dengan keterpaksaan dia cari sendiri, banting tulang, cari kerjaan sendiri di Malaysia itu tanpa paspor itu tadi, karena paspornya ada di calo itu guys. Jadilah kerja serampangan lah di Malaysia itu sedapatnya saja. Semua itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari karena kerjanya itu satu bukan kontrak dan tidak full day. Maksudnya kerja ke sini, kerja ke situ gitu loh. Itu pun mendapatkan 2 job. Dalam satu hari itu kerja 2 job, tapi tidak setiap hari katanya. Jadi uangnya nggak memenuhi guys, gitu loh. Kan kasihan ya. Sekarang dia itu sudah ditinggal sama calonnya dan ribet cari kerjaan sendiri, itu pun bukan kerjaan yang kontrak, hanya part time dan itu tidak full day dan tidak setiap hari. Jadi bingung dia guys, bingung, tidak punya pekerjaan, nggak dapat pekerjaan yang full day itu, dan terhambatlah ekonominya untuk makan sehari-hari dan kos-kosan itu sangat sulit sekali. Oh ternyata begitu ya kalau eh, eh, dapatan job gitu loh guys ya di sana. Akhirnya mungkin dia itu kerja sampai 1 tahun ingin ngumpulin itu untuk mau pulang aja, mungkin seperti itu. Dan uang sudah punya, nggak bisa pulang karena nggak ada paspor. Setelah itu dia itu bingung bagaimana kalau pulang, nggak ada paspor kan ditangkap polisi lah. Jalan satu-satunya aku kasih tahu kalau harus ngelaporkan ke KJR. Katanya kalau begitu masih dihukum lagi atau gimana gitu ya. Mungkin dia takut, karena takut dihukum. Akhirnya sekarang dia tetap bekerja dan mau pulang itu masih unggah-ungguh, masih dalam keadaan pulang, takut nggak pulang di sini terus, uang selalu nggak ada gitu mungkin ya. Uh, Sampai sekarang dia tidak bisa pulang. Aku nyuruh untuk ke KJRI untuk ngurusin itu semua. Dia nggak berani guys, dia nggak berani karena takut dihukum atau gimana lah gitu. Katanya dihukum dulu atau gimana lah. Lebih baik kan ngelaporkan ke KJRI untuk minta paspor atau keterangan lah untuk bisa pulang gitu kan, daripada di sana kerjaan itu susah dan uangnya tuh habis untuk makan dan untuk kos-kosan saja, kan gimana gitu loh, kan tidak bisa merubah ekonomi. Dia tuh sekarang sudah nggak bisa pulang, dia hanya bilangin nunggu gitu aja, nunggu waktunya. Dia takut ya, dia nggak bisa pulang karena paspornya sudah dijegal calonnya, sudah ditahan calonnya, dan calonnya sudah menghilang. Ya itulah ya resikonya kalau melakukan sesuatu tidak difikirkan, tidak dipertimbangkan dengan betul-betul dan maksimal. Akhirnya seperti ini jalannya, kan kasihan, ada di negeri orang tidak bisa pulang dan kerjaannya pun sering-sering libur guys, sering-sering nggak kerja karena nggak dapat kerjaan gitu ya. Dapat kerjaan hanya part time setengah hari gitu kan, nggak cukup lah untuk dimakan tidak cukup untuk dimakan dalam 1 hari gitu kan.
dalam masih kos-kosannya gitu kan, ceritanya seperti itu. Ya jadilah itu, jadi itu ceritanya temenku yang tidak bisa pulang karena paspornya dijegal sama calonnya, dan calonnya menghilang, maafan toh. Aku hanya kasihan sama dia. Aku kasih saran untuk melaporkan ke KJRI. Yang penting ada tiket untuk pulang saja kan, lebih baik begitu daripada di negara orang nggak ada kerjaan dan kita takut was-was, takut ditangkap kan karena nggak ada paspor gitu loh. Lebih baik lapor ke KJRI, minta surat keterangan pulang atau gimana lah, minta tolong sama KJRI. Aku yakin KJRI itu membantu, gitu loh. Apapun itu resikonya lah, yang penting bisa pulang dan selamat gitu. Kan nggak mungkin disakitin sama pemerintah Malaysia kalau nggak melakukan yang ekstrim kayak pembunuhan, kayak pencurian, kan nggak mungkin dipukul kan, ya kan nggak mungkin nggak mungkin disiksa lah. Lebih baik ngajukan ke KJRI, itu lebih aman gitu kalau memang tidak punya uang. Ini jadi pelajaran ya untuk semuanya yang punya masalah tentang paspor. Diambil hikmahnya aja, diambil pelajarannya saja. Ada pesan di sini, satu, kalau mau melakukan sesuatu itu harus dipikirkan dulu, harus matang-matang apa yang akan terjadi kalau aku melangkah ke sana, apa yang akan terjadi kalau aku melakukan ini gitu kan ya. Jangan sembrono, jangan sembarangan lah pokoknya. Juga untuk ini banyak ya, TKW di Hongkong juga banyak masalah paspor, itu banyak yang digadaikan. Jadi mau waktunya mau renew kontrak atau paspornya tidak ada guys, karena ada di rentenir. Banyak di sini masalah paspor yang digadaikan, nggak bisa pulang karena paspornya ada di orang, itu ada gitu. Jadi hati-hati yang megang paspor, hati-hati. Lebih baik dipegang sendiri. Dan maksudnya gini, kalau mau pinjem uang, nggak usah yang itu gadai paspor itu, nggak usah. Lebih baik kalau nggak punya, nggak usah beli gitu loh ya, daripada pulang nggak punya paspor kan gimana kan, ribet sendiri kan gitu. Oke lah guys, semoga ini menjadi pembelajaran untuk semua TKW. Peganglah paspor itu dengan hati-hati agar kita di negara orang itu selamat dan aman. Jangan sakarpe dhewe menggunakan paspor ya. Paspor itu adalah nyawa kita. Kita itu di negara orang hanya numpang, senjatanya hanya paspor. Jadi hati-hati. Oke lah guys, sekian dulu cerita dari TKW Malaysia yang tidak bisa pulang karena paspornya ditahan oleh calo. Aku doakan untuk teman aku yang ada di Malaysia, semoga di sana sehat selalu dan kerjanya lancar agar bisa mengumpulkan uang yang banyak, dan segeralah pergi ke KJRI untuk menyelesaikan masalahmu agar kamu bisa pulang ke Indonesia dengan aman dan bisa bertemu dengan keluarga. Hanya itu doaku, dan yang penting satu, sehat selalu di sana dan semoga lancar rezekinya. Semoga Allah memberikan rezeki yang melimpah agar mendapatkan uang yang banyak agar bisa pulang ya.
Sukses selalu. Semoga cerita ini bermanfaat dan ikuti terus cerita-cerita tentang TKW. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.